Pelatih Timnas Indonesia John Hardman menaruh perhatian besar pada sektor pertahanan saat menyusun skuad. Lini belakang Timnas Indonesia menjadi salah satu bagian dengan jumlah pemain cukup banyak dalam daftar panggilan Senin dini hari WIB. Hardman memanggil 13 pemain untuk posisi bek. Komposisi tersebut membuat sektor pertahanan terlihat kuat dibanding lini lain. Berdasarkan catatan terkini, terdapat 7 pemain belakang Timnas Indonesia yang membela klub di 5 liga besar Eropa. 7 pemain tersebut adalah Jay Itzes, Kevin Dix, Dean James, Elkan Bagot, Justin Hubner, Nathan Chow Aon, dan Calvin Verdong. Pengalaman bermain di kompetisi Eropa juga menjadi bagian penting dalam membangun kekuatan tim. Jumlah pemain dengan latar belakang liga luar negeri membuat sektor pertahanan memiliki banyak pilihan. John Hardman menilai sektor pertahanan memiliki peran penting bagi Timnas Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam wawancara resmi setelah diperkenalkan sebagai pelatih Garuda. Meski begitu, Hardman menyebut para pemain masih memerlukan waktu untuk membangun kekompakan di dalam tim. Nama pemain Persib Bandung, Tom Haye, tak ada di dalam daftar 41 nama skuad sementara Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. Alasan Haye tak masuk dalam skuad Garuda Calling pertama dari pelatih John Hardman bukan karena performanya yang menurun atau cedera, melainkan karena dia sedang mendapatkan sanksi larangan bermain dari FIFA. Sanksi ini didapatkan Haye pada pertandingan terakhir Indonesia di babak putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 saat melawan Irak di Arab Saudi pada Oktober tahun lalu. Haye disangsi karena berperilaku tidak sportif kepada ofisial pertandingan selama dan setelah pertandingan. Akibatnya, Haye dihukum larangan bermain 4 laga internasional yang masuk dalam kalender FIFA. Ia juga terkena denda sebesar 103 juta rupiah. Selain Haye, pemain yang mendapatkan sanksi yang sama adalah Shane Patinama, yang kini bermain untuk Persija Jakarta. Pada laga ini, keduanya mendapatkan kartu merah setelah laga karena melakukan protes keras kepada wasit. Absennya Haye merupakan kehilangan besar Timnas Indonesia yang kini dilatih pelatih baru Hardman. Haye merupakan nyawa di lini tengah Garuda. Dengan dia sudah 17 kali tampil sejak debutnya pada Maret 2024 kontra Vietnam. Adapun dari 17 laga itu, pemain 31 tahun itu mengemas 2 gol dan 2 assist. Kabar terbaru datang dari salah satu pemain keturunan Indonesia yang merumput di luar negeri, yakni Luke Vickery. Pemain keturunan Indonesia-Australia ini mengakui dalam sebuah wawancara bahwa dirinya sudah menjalin komunikasi dengan induk Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI perihal peluang dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia ke depannya. Kabar diminatinya pemain yang juga mantan punggawa Timnas Australia U20 ini memang dalam sebulan terakhir menjadi pemberitaan hangat di media-media Indonesia. Pasalnya, pemain yang berposisi sebagai winger dan penyerang ini secara terbuka mengakui jika dirinya berkemungkinan membela Timnas Indonesia di kemudian hari. Belum lagi dirinya yang berkarir bersama klub Liga Australia, yakni MacArthur FC, juga dianggap sebagai aset jangka panjang klub dan rutin bermain reguler di kasta tertinggi sepak bola Australia, yakni A-League. Di sisi lain, kehadirannya di Timnas Indonesia tentunya diharapkan bisa menjadi tambahan amunisi di lini depan yang memang dalam beberapa laga terakhir masih menjadi kelemahan utama skuad Garuda. Jika nantinya Luke Vickery memang jadi dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia, tentunya hal ini merupakan sebuah keuntungan bagi skuad Garuda ke depannya. Selain masih berusia cukup muda, yakni 20 tahun, dan bisa menjadi aset jangka panjang, hadirnya Luke Vickery bisa menjadi opsi di sektor winger Timnas Indonesia nantinya. Kini kita akan menunggu apakah Luke Vickery benar-benar akan dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia nantinya. Pemain FC Emmen Tim Gaipens menjadi salah satu dari 41 pemain yang bergabung ke skuad sementara Timnas Indonesia jelang tampil di FIFA Series 2026. John Hardman telah memanggil 41 pemain pertamanya usai dilantik sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia pada awal tahun ini. Dalam pemanggilan kali ini, John Hardman mengolaborasikan skuad senior dan tim U23 yang sempat tampil di kualifikasi Piala Asia U23 dan SEA Games 2025. Tim Gaipens berpeluang melakoni debut internasionalnya bersama Timnas Indonesia usai dinaturalisasi pada 8 Februari 2025 lalu. Penampilan impresifnya bersama FC Emmen pada musim ini menjadi alasan pemain 20 tahun itu mendapat kesempatan dari John Hardman.
Pada musim ini, ia telah bermain sebanyak 23 kali dan berhasil mencetak 2 gol serta 1 assist bersama FC Emmen. Tim Guypens akan bersaing memperebutkan posisi utama bersama dengan sejumlah pemain senior seperti Calvin Verdong, Joey Pelupesi, hingga Mark Klok. Tim Guypens sejatinya sempat dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas U22 Indonesia sebagai persiapan menghadapi SEA Games 2025 di Thailand. Namun, ia memutuskan tidak ikut dalam pemusatan latihan Timnas U22 Indonesia dan memilih untuk memprioritaskan kariernya bersama klubnya FC Emmen. Asosiasi Sepak Bola Tanah Air yakni PSSI telah mempublikasikan daftar penggawa yang mengisi slot Timnas Indonesia sementara. Pasukan Garuda dijadwalkan bakal bertarung dalam ajang bergengsi FIFA Series 2026 pada akhir Maret mendatang. Arsitek strategi asal Kanada yakni John Hertman memutuskan untuk membawa total 41 nama ke dalam tim. Menariknya, terdapat beberapa figur lama yang sempat menepi, kini kembali mendapatkan kepercayaan dari sang pelatih. Nama bek jangkung milik klub Ipswich Town yakni Elkan Bagot dipastikan masuk dalam daftar pemanggilan kali ini. Keputusan ini mempertegas status sang pemain bertahan setelah cukup lama tidak terlihat dalam balutan seragam nasional. Langkah ini selaras dengan ucapan Ketua Badan Tim Nasional terkait status pemain kelahiran Bangkok tersebut. John Hertman juga tampak tidak ragu untuk menyertakan banyak talenta muda berbakat dalam skuad sementara ini. Langkah ini diambil demi memberikan jam terbang serta pengalaman berharga pada level pertandingan internasional yang kompetitif. Komposisi ini menunjukkan bahwa tim nasional saat ini memiliki kedalaman skuad yang sangat merata di semua posisi. Meski banyak wajah baru, namun Hertman tetap mengandalkan para pemain yang selama ini menjadi tulang punggung tim. Nama-nama populer yang merumput di kompetisi luar negeri tetap menjadi prioritas untuk memperkuat struktur formasi Timnas Indonesia. Sesuai jadwal resmi, maka Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga krusial dalam format turnamen FIFA Series 2026. Seluruh pertandingan rencananya akan diselenggarakan di markas kebanggaan, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Dukungan penuh dari publik sepak bola tanah air sangat diharapkan agar moral para pemain tetap berada di level tertinggi. Timnas Indonesia belum kunjung beristirahat dalam persiapan menghadapi laga berat di FIFA Series 2026. Sebelumnya, Timnas Indonesia melalui PSSI dikabarkan telah memproses 2 pemain diaspora yang bermain di Belgia dan Inggris, yaitu Jairo Riedewald dan Pascal Struijk dengan posisi gelandang tengah dan bek tengah. Nama terbaru yang dirumorkan diincar Federasi Sepak Bola Indonesia untuk mendapat status WNI adalah Jensen Schild yang kini bermain di Inggris. Jensen Schild memiliki darah Indonesia, tepatnya keturunan Maluku. Jensen Schild menimba ilmu bersama tim muda PSV Eindhoven U17 dan U18 sejak 2019 hingga 2023. Ia memainkan posisi sebagai center back, terlebih lagi dirinya memiliki postur tubuh jangkung 192 cm yang menunjang dalam duel bola udara. Bersama tim muda PSV, ia bermain sebagai bek sebanyak 28 kali dalam ajang pemuda di Belanda. Sampai hari ini, pihak PSSI belum mengumumkan secara resmi calon pemain yang dinaturalisasi lagi dari benua biru, termasuk salah satunya Jensen Schild. Terlebih lagi, bek tengah Timnas Indonesia Elkan Bagot dipastikan akan melakukan comeback yang sangat dinantikan bersama Timnas Indonesia untuk memperkuat lini belakang dalam turnamen FIFA Series 2026. Kepastian ini menandai berakhirnya masa parkir bek jangkung tersebut di pentas internasional. Penantian Elkan untuk kembali berseragam merah putih tergolong sangat panjang. Terakhir kali ia terlihat mengawal pertahanan Indonesia adalah pada babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari 2024. Setelah laga tersebut, nama Elkan seolah tenggelam dari daftar panggil. Ia tercatat absen dalam 14 pertandingan terakhir di sisa era kepelatihan Shin Tae-yong. Kondisi ini sempat menimbulkan tanda tanya besar di kalangan supporter mengenai masa depannya di tim nasional. Kini, di bawah kendali John Hertman yang ditunjuk sejak Januari lalu, Elkan Bagot akhirnya mendapatkan kesempatan kedua. Hertman tampaknya ingin memanfaatkan keunggulan fisik dan pengalaman Elkan yang berkarier di Liga Inggris. Kehadiran Elkan dianggap sangat krusial untuk memberikan stabilitas pada pertahanan yang seringkali terlihat rapuh di era sebelumnya. Dengan postur tubuh yang dominan, ia diharapkan mampu menjadi tembok kokoh saat menghadapi lawan-lawan tangguh di masa depan. Turnamen FIFA Series 2026 sendiri akan digelar di SUGBK Jakarta. Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah dan memulai langkahnya melawan Saint Kitts dan Nevis pada 27 Maret pukul 20.00 WIB.